Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan syukur karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar hasil observasi yang akan disampaikan oleh Saudari Najwa Kelareas, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan judul Isu-isu Pendidikan di Sekolah Dasar. Pertama-tama saya ucapkan kepada terima kasih atas kehadiran Ibu Masnila Devi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar KSD-an dan teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua presentasi hasil observasi oleh Saudari selaku penyaji, ketiga kritik dan saran yang diberikan oleh rekan-rekan, yang terakhir, pemaparan kesimpulan hasil observasi. Sebelum kita masuk pada susunan acara yang kedua, marilah kita dengan mengucapkan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya presentasi hasil observasi oleh penyaji kepada Saudari Najwa Kelareas. Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Perkenalkan, saya Nashwa Clarias dengan NIM 2312161, ingin mempresentasikan hasil dari seminar terkait dengan judul Isu-isu Pendidikan di Sekolah Dasar 31 Jati Tanah Tinggi yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ibu Masnila Devi, SPD MPD, serta teman-teman yang ada pada forum kali ini. Nah, adapun daftar isi pada seminar kali ini yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan observasi, manfaat observasi, metode observasi, kerangka teori, deskripsi lokasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, galeri observasi, dan penutup. Nah, untuk bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang. Pendidikan sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia masa depan karena pada tahap ini siswa tidak hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga membangun sikap nilai serta keterampilan sosial yang akan digunakan sepanjang hidupnya. Namun, pendidikan di SD masih menghadapi berbagai tantangan seperti kompetensi guru abad ke-21 yang belum optimal dalam menerapkan pembelajaran inovatif berbasis teknologi sehingga pembelajaran masih cenderung tradisional atau konvensional dan kurang menarik bagi siswa. Selain itu, proses pembelajaran di sekolah dasar masih banyak berpusat pada guru atau sering kita kenal dengan teacher center, sehingga siswa kurang aktif dalam berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah sesuai tuntutan kurikulum saat ini. Nah, permasalahan lain juga bisa kita lihat pada keterbatasan media dan sumber belajar. Lalu, padahal siswa di SD berada pada tahap operasional konkret yang masih membutuhkan media pembelajaran yang menarik, bervariasi, agar materi lebih mudah dipahami. Selain itu, sistem penilaian juga masih berfokus pada kemampuan kognitif tingkat rendah seperti mengingat dan memahami, sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS belum berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, laporan ini dibuat untuk menganalisis berbagai permasalahan pendidikan di sekolah dasar melalui kajian literatur dan observasi lapangan guna menemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, adapun rumusan masalah yang akan saya angkat di sini diantaranya yang pertama, bagaimana keahlian guru serta pemahaman terhadap perkembangan psikologi peserta didik abad ke-21 di SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi. Yang kedua, bagaimana perkembangan metode atau mode pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana penggunaan serta perkembangan alat peraga dan media pembelajaran dalam mendukung kegiatan mengajar. Lalu yang keempat, bagaimana perkembangan sistem penilaian yang diterapkan di sekolah dasar. Yang kelima yaitu bagaimana implementasi dan perkembangan kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang keenam, bagaimana kondisi serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, bagaimana pelaksanaan administrasi pendidikan di sekolah dasar.
Setelah itu, maka tercapailah sebuah tujuan observasi yang akan saya angkat pada seminar kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui keahlian guru serta pemahaman terhadap perkembangan psikologi peserta didik pada abad ke-21. Yang kedua, menganalisis perkembangan metode atau mode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan serta perkembangan alat peraga dan media pembelajaran. Yang keempat, untuk menganalisis sistem penilaian yang diterapkan di sekolah dasar. Yang kelima, untuk mengetahui implementasi dan perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Yang keenam yaitu untuk mengetahui kondisi serta pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh untuk mengetahui pelaksanaan administrasi pendidikan di sekolah dasar. Nah, adapun manfaat dari observasi ini, yang pertama saya bagi menjadi 3, yaitu bagi penulis, diharapkan observasi ini akan memberikan penulis lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi nyata pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar. Ini akan membantu dalam mempersiapkan diri untuk menjadi calon pendidik yang mahir dan profesional. Nah, sedangkan bagi sekolah, diharapkan dari hasil observasi ini yang dapat digunakan oleh sekolah untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi serta meningkatkan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, sistem penilaian, dan pengelolaan administrasi sekolah dan sarana prasarana. Sedangkan bagi pembaca yaitu pembaca diharapkan dapat memahami berbagai penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar dengan bantuan laporan ini. Nah, adapun metode observasi yang saya angkat pada kali ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi lapangan secara nyata berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan wali kelas 3. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur agar informasi yang diperoleh lebih sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan observasi. Next. Nah, kita lanjut pada bab 2 yaitu kerangka teori. Di dalam kerangka teori ini kita akan membahas 7 isu-isu pendidikan yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik pada abad ke-21. Nah, pada keahlian ini, guru pada abad 21 tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator serta pembimbing dalam proses pembelajaran. Lalu juga di sini guru akan dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang ketiga, guru juga perlu menguasai keterampilan abad ke-21 atau sering kita kenal dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Yang keempat yaitu dengan adanya perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi karakter siswa menjadi lebih aktif dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Namun di balik itu semua siswa juga akan cenderung mudah kehilangan fokus akibat pengaruh dari teknologi digital ini. Nah, hal inilah yang akan peran guru berpengaruh untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Nah, lanjut poin yang kedua yaitu metode dan mode pembelajaran. Dalam metode dan mode pembelajaran berperan penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan kondisi lingkungan belajar. Pendidikan abad ke-21 ini menekankan pembelajaran berpusat pada siswa atau sering kita kenal dengan student-centered learning. Nah, siswa di sini akan dituntut lebih aktif, kreatif, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, guru juga dapat menggunakan media diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan eksperimen. Dengan mode pembelajaran yang diterapkan diantaranya ada seperti problem-based learning, lalu ada pembelajaran kooperatif, lalu juga ada pembelajaran berbasis project atau PJBL, dan discovery learning. Nah, dengan mode pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kerjasama dan hot siswa. Next. Nah, kita lanjut kepada poin ketiga yaitu media dan alat peraga. Dari media dan alat peraga membantu guru menyampaikan informasi kepada siswa. Media pembelajaran dapat berupa visual, audiovisual, dan beda konkret. Nah, penggunaan media ini sangat penting di sekolah dasar karena siswa berada pada tahap operasional konkret, di mana siswa lebih mudah memahami materi melalui pengalaman langsung dan visualisasi nyata.
Media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian, minat, dan motivasi belajar siswa. Nah, pada abad ke-21 ini juga media pembelajaran berkembang melalui teknologi digital seperti video animasi interaktif, atau aplikasi pendidikan dan platform daring lainnya. Alat peraga sederhana dari lingkungan sekitar tetap efektif jika digunakan secara kreatif. Nah, disinilah guru perlu memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Next. Nah, untuk poin keempat yaitu terkait penilaian atau asesmen, di mana asesmen ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dari asesmen ini akan dilakukan secara berkelanjutan atau untuk mengukur kemampuan kognitif, lalu juga ada afektif dan psikomotorik siswa. Nah, penilaian modern menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT seperti menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan sebuah proyek atau produk. Lalu, selain itu, bentuk asesmen dapat berupa penilaian kinerja, proyek, portofolio, penilaian berbasis masalah. Nah, disinilah guru perlu menyusun sistem penilaian yang valid, objektif, dan sesuai dengan karakteristik siswa, dan memanfaatkan teknologi digital agar asesmen ini lebih efektif dan transparan untuk digunakan oleh siswa. Next. Nah, lanjut poin yang kelima yaitu ada kurikulum. Kurikulum ini merupakan pedoman dalam pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, dan cara pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum di sekolah dasar berperan penting dalam membentuk karakter, kemampuan dasar, dan nilai-nilai siswa. Dari kurikulum ini harus berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum terbaru menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, penguatan karakter, dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kurikulum juga mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti berpikir kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Next. Untuk yang poin yang ke F yaitu sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini merupakan elemen paling penting yang mendukung kebutuhan pembelajaran di sekolah dasar. Sarana ini bisa meliputi seperti buku cetak, media pembelajaran, perangkat teknologi, dan alat peraga. Sedangkan prasarana ini mencakup seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan lingkungan sekolah. Kegiatan sarana dan prasarana yang memadai dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Adapun poin terakhir yaitu poin G yaitu administrasi, di mana administrasi pendidikan berperan penting dalam mengelola kegiatan sekolah agar proses pembelajaran berjalan teratur dan terarah. Administrasi mencakup administrasi kurikulum, peserta didik, tenaga pendidikan, sarana prasarana, dan keuangan. Nah, pada abad ke-21 ini, administrasi pendidikan berkembang melalui penggunaan teknologi digital yang membuat pengelolaan data menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Nah, adapun bab 3-nya yaitu terdapat deskripsi lokasi. Nah, poin pertamanya yaitu identitas sekolah, di mana nama sekolahnya SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi dengan kepala sekolah Syarefni Syarbaini SPD SD. Lalu NPSN sekolah ini yaitu 10.30.4636, satu sekolah negeri, waktu belajar pagi sampai untuk 5 hari. Emailnya seperti yang telah tertera. Lalu ada pun visi dan misi sekolah tersebut yaitu dengan visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tubuh yang sehat, dan mengikuti perkembangan zaman dan mencintai lingkungan. Adapun misi yaitu dari poin pertama sampai poin 7 yang telah saya paparkan pada poin ini. Nah, adapun kondisi umum dari sekolah ini, kondisi umum SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi cukup baik dan mendukung proses pembelajaran karena memiliki lingkungan yang bersih, nyaman, serta ruang kelas dengan ventilasi dan pencahayaan yang memadai. Sekolah ini juga memiliki halaman yang luas
untuk kegiatan luar sekolah, laboratorium untuk mendukung pembelajaran praktik, serta perpustakaan yang membantu meningkatkan minat baca dan wawasan siswa. Selain itu, sekolah mulai memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran melalui penggunaan proyektor dan TV pintar atau Smart TV, sehingga proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan tuntutan pendidikan modern pada zaman ini. Nah, adapun kita lanjut pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yang pertama yaitu kita bahas dari keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad 21. Dari hasil wawancara dengan wali kelas menunjukkan bahwa guru telah memahami karakteristik perkembangan psikologi siswa dengan cukup baik dan menerapkan pembelajaran yang disusun dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Guru menyadari adanya perbedaan kemampuan belajar siswa yang menerapkan pendekatan diferensiasi sederhana, seperti pemberian pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selain itu, guru juga telah menerapkan keterampilan abad ke-21 atau 4C, terutama kerjasama dan komunikasi di dalamnya. Melalui tutor sebaya, lalu juga ada komunikasi terbuka dan pemberian dukungan kepada siswa yang kurang percaya diri. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, serta mendukung perkembangan kognitif, sosial, serta emosional siswa. Yang kedua yaitu metode atau model pembelajaran, di mana melalui hasil wawancara dengan wali kelas menunjukkan bahwa guru lebih sering menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL untuk melatih siswa berpikir logis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah melalui kegiatan diskusi dan kerjasama, baik secara individu maupun kelompok. Dalam penerapannya pun, pembelajaran sudah berpusat pada siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan motivasi selama proses belajar. Hal inilah yang menunjukkan bahwa guru telah menerapkan proses atau metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pendidikan pada abad ke-21. Yang ketiga yaitu media dan alat peraga. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan wali kelas, menunjukkan bahwa guru menggunakan media pembelajaran secara fleksibel sesuai dengan materi dan karakteristik siswa, baik melalui benda sederhana di lingkungan sekitar maupun teknologi seperti proyektor dan smart TV. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah mampu memanfaatkan media dan alat peraga secara kreatif dan sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Lalu kita masuk kepada penilaian atau assessment. Dari hasil wawancara ini juga, wali kelas menunjukkan bahwa guru menggunakan penilaian formatif dan sumatif untuk menilai proses serta hasil belajar siswa. Guru juga menyesuaikan bentuk dan tingkat kesulitan soal sesuai dengan kemampuan siswa, termasuk dalam penilaian HOTS, sehingga asesmen menjadi lebih adil dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu, yang poin kelima yaitu kurikulum, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas juga menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah telah menggunakan kurikulum merdeka dengan baik dan didukung oleh kegiatan komunitas belajar atau KOMBEL yang dilakukan secara rutin. Melalui kegiatan tersebut, guru dapat berdiskusi, berbagi ide, serta bekerja sama dalam menyusun materi serta modul ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keenam yaitu sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas juga menunjukkan bahwa sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti laboratorium dan perpustakaan yang digunakan secara efektif dan mendukung proses pembelajaran. Fasilitas tersebut membantu menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, serta membantu menciptakan pembelajaran serta membantu dalam tuntutan pendidikan abad ke-21 ini. Selain itu, seluruh guru memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat fasilitas sekolah agar tetap dapat digunakan dengan baik. Lanjut, yang terakhir yaitu administrasi. Berdasarkan hasil wawancara ini juga, administrasi pembelajaran di sekolah dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui penggabungan sistem manual dan digital menggunakan e-rapor. Data seperti nilai dan kehadiran siswa dicatat, lalu diolah, dan disimpan dengan baik sehingga memudahkan guru dalam memantau perkembangan hasil belajar siswa secara lebih terorganisir dan akurat. Penggunaan administrasi berbasis digital juga menunjukkan
bahwa guru telah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sesuai dengan abad ke-21. Dengan pengelolaan administrasi yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih efektif serta mendukung profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya. Lalu kita masuk kepada bab 5 yaitu penutup dengan kesimpulan di sini yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolah telah berjalan baik dan disesuaikan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Hal ini terlihat dari penerapan pembelajaran berpusat pada siswa, pengguna media yang bervariasi, penilaian berkelanjutan, pelaksanaan kurikulum merdeka, dukungan sarana prasarana yang memadai, serta pengelolaan administrasi yang terorganisir. Secara keseluruhan, sekolah telah berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Next. Lalu juga ada terdapat saran di sini. Berdasarkan hasil observasi, guru perlu terus meningkatkan kompetensi profesional, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan pembelajaran inovatif. Penerapan pembelajaran diferensiasi dan penilaian HOTS juga perlu dioptimalkan. Selain itu, kegiatan komunitas belajar seperti atau Kombel dan penggunaan administrasi digital perlu terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Nah, di sini saya paparkan beberapa galeri observasi yang saya lakukan. Yang pertama itu ada proses wawancara dengan wali kelas, lalu juga ada proses diskusi bersama dengan siswa, dan ada juga terdapat proses dalam belajar. Nah, sekian dari pemaparan seminar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari untuk pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga yaitu kritik dan saran. Kepada rekan-rekan semua yang mempunyai kritik dan saran boleh raise hand. Baik, kepada Nadia Mertasya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kenalkan nama saya Nadia Matasya dengan NIM 23129028. Izin menyampaikan sedikit saran terkait dengan penyajian materi oleh Nashwa Kalereas, di mana saya mengapresiasi penyaji karena laporan hasil observasi yang disusun sudah sistematis dan juga lengkap. Penyaji berhasil mengkaji berbagai aspek penting dalam pendidikan sekolah dasar, mulai dari kompetisi guru, model pembelajaran, media pembelajaran, asesmen kurikulum dan sarana prasarana hingga administrasi sekolah. Selain itu, penyaji juga telah mengaitkan hasil observasi hasil observasi dengan teori yang relevan sehingga laporan menjadi lebih mudah dipahami. Nah, sebagai masukan untuk pengembangan ke depannya, mungkin penyaji dapat lebih memperdalam analisis kritis terhadap hasil observasi yang diperoleh. Misalnya, selain menjelaskan kondisi yang sudah berjalan baik di sekolah, penyaji juga dapat mengidentifikasi tantangan atau kendala yang masih mungkin dihadapi siswa, serta memberikan alternatif solusi dengan rinci. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia Mertasya atas pemberian sarannya terhadap Saudari Nashwa Kalereas. Saya kembalikan lagi kepada Nashwa, apakah Nashwa dapat menerimanya? Saya kepada Nashwa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih atas apresiasi dan saran yang telah diberikan. Saya sangat menghargai masukan tersebut karena dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan laporan berikutnya. Kedepannya, saya akan berusaha memperdalam analisis kritis terhadap hasil observasi, tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang sudah baik, tetapi juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi sekolah, serta menyajikan alternatif solusi dan rekomendasi yang lebih rinci agar laporan dapat memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin sekian, moderator, saya kembalikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke susunan acara yang keempat, yaitu pertanyaan. Apakah dari rekan-rekan semua ada yang ingin memberikan pertanyaan terhadap hasil observasi yang dilakukan oleh Nashwa Kalereas? Kepada rekan-rekan punya pertanyaan, boleh raise hand. Tangan.
Baik, buat pertanyaan pertama, boleh kepada Rifki Adeha, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Rifki Adaha, izin bertanya kepada pemateri, di mana pertanyaan saya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapati bahwasannya guru sering menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pertanyaan saya, apakah model tersebut tampak ketika penyaji melakukan observasi dan dilakukan dengan sesuai sintaknya atau justru hanya sebagai jawaban hasil wawancara tanpa ada pelaksanaan langsung di kelas? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifki Adeha. Buat pertanyaan yang kedua, dipersilakan kepada Nadia Natasha. Kepada Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kenalkan, nama saya Nadia Mastasya. Izin bertanya terkait dengan hasil penyajian laporan hasil observasi oleh Najwa Khairas. Di mana pertanyaan itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Najwa Khairas, menunjukkan kondisi sekolah sudah cukup baik. Nah, menurut Najwa, apakah masih ada kesenjangan antara kondisi ideal pendidikan abad ke-21 dengan kondisi nyata di sekolah tersebut? Jika ada, jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Martasya. Selanjutnya, kita kembalikan lagi kepada Najwa buat menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Kepada Najwa, dipersilakan buat pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Rifki Adaha, yaitu di mana pertanyaannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapati bahwa guru sering menggunakan model PPL atau Problem Based Learning dengan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, pertanyaan saya yaitu apakah model tersebut tampak ketika penyaji melakukan observasi dan dilakukan dengan sesuai dengan sintaks atau justru hanya sebagai jawaban hasil wawancara tanpa ada pelaksanaan langsung di dalam kelas. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, informasi mengenai penggunaan model Problem Based Learning atau PBL memang diperoleh melalui wawancara dengan guru sekelas. Dari hasil wawancara tersebut, guru menjelaskan bahwa pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan sering menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bekerjasama, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selain itu, selama kegiatan observasi berlangsung, saya juga melihat adanya aktivitas siswa yang aktif berdiskusi, bertanya, dan berinteraksi dalam proses pembelajaran. Aktivitas tersebut juga menunjukkan adanya karakteristik pembelajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip PBL atau Problem Based Learning, khususnya pada aspek keterlibatan siswa dalam proses belajar dan pemecahan masalah secara bersama-sama. Namun, dalam observasi yang dilakukan, saya tidak melakukan pengamatan secara khusus dan mendalam terhadap seluruh sintaks PBL dari awal hingga akhir pembelajaran, sehingga tidak dapat menjelaskan secara rinci apakah setiap tahapan PBL telah terlaksana secara lengkap sesuai teori. Nah, oleh karena itu, dalam laporan ini, saya lebih menekankan bahwa penggunaan mode PBL didasarkan pada hasil wawancara yang didukung oleh temuan observasi mengenai keaktifan siswa selama pembelajaran. Dengan demikian, data yang diperoleh tetap memiliki dasar yang jelas meskipun untuk mengkaji kesesuaian setiap sintaks PBL secara lebih mendalam diperlukan observasi khusus yang berfokus pada pelaksanaan mode pembelajaran tersebut. Hal ini juga dapat menjadi masukan positif untuk penelitian atau observasi lanjutan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi PPL di kelas. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada Saudara Rifki Adaha. Apakah dapat menerima jawaban yang sudah diberikan oleh Saudari Najwa Khairas? Kepada Rifki Adaha, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri. Saya dapat menerima jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua. Langsung saja dijawab oleh Saudari Najwa Khairas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nadia Martasya.
di mana pertanyaannya yaitu berdasarkan hasil observasi menunjukkan kondisi sekolah sudah cukup baik. Menurut Anda, apakah masih ada kesenjangan antara kondisi ideal pendidikan abad ke-21 dengan kondisi nyata di sekolah tersebut? Jika ada, jelaskan. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Nadia atas pertanyaannya. Nah, menurut saya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kondisi sekolah sudah menunjukkan banyak indikator yang sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Nah, hal ini bisa terlihat dengan adanya penerapan dengan adanya penerapan kurikulum merdeka, pengguna media pembelajaran berbasis teknologi seperti proyektor dan smart TV, pembelajaran yang mulai berpusat kepada siswa serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya mengikuti perkembangan pendidikan yang semakin dinamis pada zaman ini. Namun, apabila dibandingkan dengan kondisi ideal pendidikan abad ke-21, tentu masih terdapat ruang untuk pengembangan dan penyempurnaannya. Pendidikan abad ke-21 tidak hanya menekankan kepada ketersediaan fasilitas dan teknologi, tetapi juga penguatan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, serta kemampuan pemecahan masalah yang dilakukan secara berkelanjutan dalam setiap proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, pengembangan kompetensi guru dan pemanfaatan teknologi secara lebih inovatif, optimalisasi pembelajaran diferensiasi, serta meningkatkan penerapan soal dan aktivitas berbasis HOTS masih dapat terus ditingkatkan. Meskipun demikian, kesenjangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah kekurangan, melainkan sebagai bagian dari proses pengembangan mutu pendidikan yang terus berlangsung. Justru hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah telah berada pada arah yang tepat dalam mewujudkan pendidikan abad ke-21 dan memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Mungkin sekian dari jawabannya saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Najwa. Selanjutnya, apakah Saudari Nadia Martasya dapat menerima jawaban yang sudah diberikan oleh Saudari Najwa? Baik, terima kasih kepada Saudari Nashwa Kalera setelah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah menerima jawaban yang diberikan dan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa. Acara terakhir yaitu pemaparan hasil observasi hari ini akan dipaparkan oleh Notulen kepada Dr. Berbi. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Muftahildatul Berbi dengan NIM 23129054 selaku nutulensi dari pelaksanaan seminar yang disajikan oleh pemateri kita yaitu Nashwa Kailareas dengan NIM 23126061, di mana hasil observasinya berjudul mengenai isu-isu pendidikan di sekolah dasar 31 Jati Tanah Tinggi. Waktu pelaksanaannya yaitu pada Rabu 15 April 2026, bersubjek pada kelas 3 sekolah dasar. Nah, terdapat sesi kritik dan saran dari Nadia Martasya, di mana sesi sarannya berisi yaitu dalam keseluruhan laporan observasi yang disusun sudah baik dan sistematis, serta mampu menggambarkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Adapun penyaji telah berhasil menghubungkan hasil observasi dengan teori yang relevan sehingga pembahasan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Kedepannya, laporan juga dapat ditingkatkan dengan memperdalam analisis terhadap temuan di lapangan, termasuk identifikasi kendala yang masih ada, serta memberikan rekomendasi atau solusi yang lebih rinci. Laporan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang lebih bermakna untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, untuk sesi tanya-jawab, terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Saudari Nadia Martasya, di mana pertanyaannya yaitu berdasarkan hasil observasi menunjukkan kondisi sekolah sudah cukup baik. Menurut penyaji, apakah masih ada kesenjangan antara kondisi ideal pendidikan pada abad ke-21 dengan kondisi nyata di sekolah tersebut? Dapat saya simpulkan, jawabannya yaitu
Meskipun kondisi sekolah sudah berada pada fase cukup baik dan dari segi fasilitas dan pelaksanaan pembelajaran, dapat dilihat penerapan pendidikan pada abad ke-21 belum sepenuhnya optimal. Misalnya kita lihat pada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran masih belum merata dan keterampilan berpikir kritis serta kreativitas siswa masih perlu terus dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari saudara Rifki RH, di mana pertanyaannya yaitu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapati bahwa guru sering menggunakan model PBL dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pertanyaannya ialah, apakah model tersebut tampak ketika penyaji melakukan observasi dan dilakukan dengan sesuai sintaknya, atau justru hanya sebagai jawaban hasil wawancara tanpa ada pelaksanaan langsung di kelas? Dapat saya simpulkan, di mana penyaji telah melaksanakan hasil observasi di sekolah dasar. Unsur-unsur model PBL sudah terlihat dalam pembelajaran seperti adanya pemberian masalah dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Namun, karena observasi yang terbatas, tidak semua sintak PBL dapat diamati secara lengkap. Oleh karena itu, hasil wawancara digunakan untuk melengkapi data observasi mengenai penerapan model tersebut di kelas. Baik, sekian yang dapat saya simpulkan mengenai pelaksanaan hasil seminar kita hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Notulen. Dengan dipaparkannya kesimpulan tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama sidang berjalan banyak kekurangan baik yang disengaja dan yang tidak disengaja. Maka marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.